Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Mulia memuliakan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini dan menerima segala amal ibadah kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita, dan semua amal kebaikan kita di hari ini Allah terima. Dan Allah terima pula ibadah kurban kita dan keluarga di tahun ini pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemarin sudah berakhir, sekarang kita berada di tanggal 14 Zulhijjah. Sekecil apapun ya harta yang telah kita kurbankan, mendekatkan diri kepada Allah, semoga Allah terima dan Allah berkahi hidup kita dan keluarga, Allah berkahi rezeki kita dan keluarga. Siapapun di antara kita yang sedang sakit, ya, terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Yang sedang berjuang mencari rezekinya Allah di tengah pandemi ini, kita doakan mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal dan berkah. Yang berjuang membayar sekecil apapun hutangnya, berjuang membayar sekolah anak, ya, berjuang membayar kontrakan dan berbagai macamnya, kita doakan mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang banyak, halal dan berkah. Dan kita berdoa masih dalam sedih ya, saya dan Pak Kiai Nadra dan banyak lagi keluarga besar IIKI Jakarta, keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, dan Majelis Ulama Indonesia atas kehilangan guru besar, seorang ulama fikih, pakar fikih Indonesia yang mendunia, ya, satu-satunya perempuan pertama yang menyelesaikan doktor di Al-Azhar Kairo. Masya Allah, luar biasa. Akan lama lagi kita akan melahirkan seorang ulama yang hebat, tapi kita yakin Allah insya Allah akan mengizinkan untuk melahirkan kembali ulama yang hebat, dan kita doakan mudah-mudahan segala amal ibadah Profesor Dr. Huzaimah di Yanggo Allah terima, dan termasuk saya adalah murid beliau ya, dan Masya Allah luar biasa. Semoga jariah ya ilmu yang saya sampaikan ini juga mengalir kepada beliau sebagai seorang guru dan guru kita bersama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar semua? Sehat ya? Senang sekali, udah lama kita nggak ketemu, dan alhamdulillah ketemu kembali di hari ini. Nah, tema kita di hari ini karena masih Zulhijjah, ini luar biasa tema yang diberikan oleh Pak Kiai dan jamaah sekalian, yaitu rahasia. Nah, kalau sudah bisa rahasia itu sulit kadang-kadang melihatnya, rahasia ini. Nah, hari ini kita bicara tentang rahasia Allah tentang kurban ini. Nah, rahasia Allah tentang perintah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita bertanya sebenarnya ya apa rahasianya? Nah, kita bisa lihat pada dasarnya bahwa kurban ya, kurban itu makna kurban itu berasal dari kata qaf, ro, dan ba. Jadi kita bisa lihat pada dasarnya di sini ya, qaf, ro, dan ba. Nah, bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah 27. Di situ dikatakan di situ ya, iz qarraba kurbanan ya. Jadi dikatakan di situ dan diceritakan dan ceritakanlah wahai Muhammad ya yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah putra Adam, Qabil dan Khabil ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Di situ apa qaf dan ro dan ba itu artinya qaruba. Qaruba itu apa? Mendekat. Mendekat pada siapa? Mendekat kepada Allah. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah itu sudah dilakukan oleh Qabil dan Habil ya. Yang pada saat itu mereka diperintahkan untuk berkorban. Yang satu mengorbankan hasil pertanian ya. Qabil hasil pertanian, tapi hasil pertanian yang jelek. Tapi yang satu Habil mengorbankan yaitu hasil peternakan yang bagus. Ternyata yang diterima adalah yang bagus. Di sini menunjukkan bahwa korban yang terbaik itulah korban yang paling kita cintai, bukan sesuatu yang tidak kita cintai lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah itulah kurban yang telah kita lakukan, yang telah kita jalankan setiap tahun, dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaannya sederhana.
apa sih yang menghalangi kedekatan kita kepada Allah? Jujur nih, apa sih? Ternyata di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan kita itu selalu cenderung pada 3 cinta pada dasarnya. Ya. 3 cinta utama yang Masya Allah luar biasa. Di dalam surah Al-Imran 14 itu dikatakan, Zuyyina linnas hubbus sahawati minan nisa. Kita tuh cinta pertama tuh pada perempuan. Ya, perempuan. Maaf nih Ibu ya kira-kira. Pada perempuan, nisa. Ya. Orang bisa sukses karena perempuan, tapi orang sukses juga bisa Masya Allah luar biasa. Maaf punten kira-kira. Banyak begitu terjerumus ya karena keinginan dan berbagai macamnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Sehingga selalu dikatakan ya, di balik suksesnya seorang pemimpin laki-laki itu selalu ada perempuan yang hebat di belakangnya. Ada ibu, ada istrinya dan berbagai macamnya. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Ya. Hampir semuanya adalah cintaan pada perempuan. Nah, ketika sudah berkeluarga, sudah punya istri, apa yang lagi dicintainya? Dia sudah lupa kadang-kadang dengan istrinya, ya. Masih sehelo nggak? Ya, alhamdulillah sebagian besar kita masih kira-kira masih perhatian. Tapi yang kedua adalah wal banin, anak. Apa keinginan anak itu bisa luluh lantah kira-kira hatinya ayah dan berbagai macamnya kita, ya. Ya belikan ini ya belikan ini ya, dalam kondisi tidak mampu dan berbagai macamnya. Jadi cintanya itu Masya Allah luar biasa. Ya. Bahkan kata ayah saya katakan cinta pada anak masih boleh lah, tapi kalau cinta pada cucu ini lebih dahsyat lagi. Orang rela mati-matian, ya harga dirinya boleh jatuh. Kenapa? Karena cintanya pada cucu. Saya kira-kira boleh nggak minta itu untuk cucu saya? Nah, ini nah, yang ketiga yaitu cinta pada wal qanatiril muqantarah, ya, yaitu pada harta. Nah, harta ini adalah apa? Minaz zahab. Jadi selalu ukurannya adalah emas, ya, wal fiddah, ya, lalu kemudian perak, ya, lalu kemudian kuda, ya. Dulu kalau orang dulu kuda, kalau sekarang ya mobil yang mewah dan berbagai macamnya, ya. Lalu kemudian hewan ternak, sawah ladang. Nah, dan Masya Allah, dan itulah kesenangan kira-kira kecintaan kita. Nah, karena harta, tidak jarang kemudian kita meninggalkan salat. Karena harta menjauhkan kita dari Allah. Ya, karena anak bisa kadang-kadang menjauhkan kita pada Allah. Sehingga Allah mengatakan, jangan kau jadikan anak-anakmu menjauhkan engkau dari kedekatan kepada Allah. Jadi Masya Allah luar biasa. Artinya istri, anak, harta, ini kalau tidak hati-hati bisa jadi menjauhkan kita pada Allah. Tapi kalau hati-hati seperti keluarga Nabi Ibrahim, malah mendekatkan kita kepada Allah. Kita lihat ya, bagaimana teladan keluarga Nabi Ibrahim. Nah, keluarga Nabi Ibrahim, ini Masya Allah luar biasa. Ya, mengorbankan cinta untuk Allah yang lebih dicintainya. Apa bahasanya itu ya? Jadi, dia cinta pada istrinya, dia cinta pada anaknya, dia cinta pada hartanya. Tapi kecintaannya kepada istri, kepada anak, kepada harta, tidak boleh kemudian dikorbankan untuk orang yang lebih dicintainya. Artinya, dia berani mengorbankan istrinya, anaknya, hartanya, untuk Allah yang lebih dicintainya. Dan ini Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Nah, ini saya berada di makam Nabi Ibrahim. Yang dipoto di bawah ini adalah makam Nabi Ibrahim di Hebron. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah ke makam Nabi Ibrahim, di sini ada Sarah, ada banyak lagi makam keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita ke Hebron, di situ ada Masjid Ibrahim, kalau tidak salah saya ya. Nah, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan yang sudah bisa kembali lagi ziarah ke sana, yang belum Allah izinkan untuk bisa datang bisa ziarah ke makam Nabi Ibrahim ya di Hebron di Palestina. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah apa kira-kira yang menarik kira-kira teladan keluarga Nabi Ibrahim ini yang berani mengorbankan cintanya pada penghalang cinta tadi untuk Allah yang lebih dicintainya. Yang pertama kita perhatikan Nabi Ibrahim sosok ayah yang hebat. Nabi Ibrahim adalah ayah yang sabar. Ternyata kunci sukses itu adalah sabar. Ya, jadi Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Ya. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran? Rabbi habli minas salihin. Hampir di umurnya 80 tahunan baru kemudian dia dianugerahkan anak. Mungkin kalau kita kira-kira ya seminggu doa kita nggak dikabulkan Allah, kita boleh jadi kadang-kadang menyalahkan Allah. Ya Allah, Allah nggak adil ya. Ya Allah, kok begini sih tetangga saya dikasih, saya nggak dikasih sih.
Ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap terus cinta, mendekat terus kepada Allah. Ya Rabb, Rabbi habli minas solihin. Ya, persoalan dititipkan anak itu urusanmu ya Rabb. Kewajiban hambanya lah berdoa padamu ya Rabb. Rabbi habli minas solihin. Bayangin, persoalan dapat rezeki itu urusannya Allah. Kewajiban kita hanyalah berusaha, terus berdoa. Dan inilah cara Nabi Ibrahim terus mendekat pada Allah, tidak menjauh dari Allah. Ya, jadi Masya Allah luar biasa. Di umurnya 90-an ya, ketika anaknya itu sudah mampu berusaha, ya, disuruh untuk mengorbankan anaknya. Ayah yang mana kira-kira berani? Hanya untuk Allah yang lebih dicintainya. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini ayah yang taat pada Allah. Ya. Masya Allah luar biasa. Satu ketika Nabi Ibrahim ini kaya, ya, berkorban luar biasa. Sampai-sampai keluar ucapannya Nabi Ibrahim. Jangankan binatang kurban ini, anak pun kalau saya punya, saya akan korbankan untuk Allah. Ingat ya. Biasanya kadang-kadang kita keluar ucapan kita sebelum kita punya. Tapi kalau sudah punya, ini kadang-kadang apakah bisa satu antara ucapan dengan perbuatan? Allah katakan, Ibrahim, kemarin kau bilang bahwa jangankan harta, jangankan binatang ternak yang disembelih sekarang ini, anak pun kalau aku punya ya Rabb, aku korbankan untukmu ya Rabb. Nah, dikasih anak. Bagaimana? Apakah Nabi Ibrahim masih cinta pada Allah? Apakah Nabi Ibrahim masih mendekat kepada Allah? Ternyata Masya Allah luar biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim sukses di sini. Sukses apa? Sukses tetap taat kepada Allah. Ya, yang Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Taat, tidak ada kata tidak, sami'na wa ta'na. Yang ketiga, Nabi Ibrahim ini ayah yang komunikatif. Ya. Meskipun Nabi Ibrahim tahu persis perintah itu datangnya dari Allah, tapi masih sempat berdialog dengan anaknya. Apa istilahnya? Falamma balagha ma'usyaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anak, ayah, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa jawabnya? Ya. Fanzur madza tara. Diberi ruang dialog. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Mungkin kalau kita disuruh presiden saja atau disuruh menteri, pokoknya anak kamu harus ikut. Pokoknya. Tapi Nabi Ibrahim, ini Allah yang merintahkan. Pasti ini perintahnya Allah, tapi masih sempat bertanya, "Panzur madza tara?" Bagaimana sih nak pendapatmu nak? Ini perintah dari Allah. Apa jawabnya anak yang dekat dengan ayahnya? Ya abatib alma tu'mar, wahai abah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi Masya Allah luar biasa dasarnya. Pertanyaan untuk ayah Hendra Khalid dan ayah kita semuanya. Adakah ruang waktu untuk anak-anak kita? Atau boleh jadi kita hanya menyiapkan makanan, pakaian, tapi tidak pernah menyiapkan relung hati anak-anak yang kemudian, Masya Allah luar biasa. Hidup ini kadang-kadang ya hanya sebentar sih, tahu-tahu saja sudah tua, tahu-tahu anak sudah pesantren, tahu-tahu anak sudah besar, tahu-tahu ya kita sudah tidak berdaya lagi. Jadi Masya Allah luar biasa. Inilah pelajaran yang hebat. Saya selalu mengatakan Nabi Ibrahim ini dahsyat, Masya Allah luar biasa. Ya, jadi ayah yang sabar, ayah yang taat, ayah yang komunikatif. Nah, kita rindulah lahirlah di keluarga kita, di keluarga Indonesia, calon-calon ayah dan ayah-ayah seperti Nabi Ibrahim, yang tidak hanya fisiknya ayah, tapi kemudian memang betul-betul ayah yang kemudian yang di dalam Al-Quran, wahai ayahku anfusakum wa ahlikum naran, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Kalau istri yang bersalah tidak diingatkan, maka ayahlah dosanya. Ketika istri belum menikah, maka dosanya ditanggung oleh ayahnya. Tapi ketika istri sudah menikah, maka kepala keluargalah ayah suaminya yang menanggungnya. Sehingga Al-Quran mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naran. Mengalihkan dosanya yang biasanya ditanggung oleh ayahnya kepada suaminya. Jadi berat sekali wahai ayah ketika kita akan nikah itu, saya terima pengalihan dosanya dari ayah kepada saya. Jadi mudah-mudahanlah kita betul-betul menjadi ayah yang dalam hidup ini singkat sekali, sebentar. Pandemi ini mengingatkan kita kematian begitu dekat kepada kita. Cepat sekali. Tahu-tahu ambulan lewat, tahu-tahu semua yang berbagai macam. Mudah-mudahanlah sekali hidup, sekalilah menjadi ayah yang hebat, ayah yang dirindukan oleh anak-anak pada saat ada maupun tidak ada. Ayah yang dirindukan oleh istri pada saat ada maupun tidak ada. Yang kedua, hebatnya keluarga Nabi Ibrahim ini,
senantiasa mendekat pada Allah, tidak hanya ayahnya, tidak hanya suaminya, istrinya juga. Itu sosok dari Siti Hajar, sosok ibu yang hebat. Kenapa bisa kita katakan hebat? Pertama, dia taat pada Allah dan suaminya. Bayangin, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membawa istrinya ke sebuah lembah bernama Bakkah. Bakkah itu sekarang Makkah. Jadi ini hebatnya orang Arab, sulit mengatakan ya. Beda dengan kita Bogor, lebih pasti kira-kira gitu. Ini Bibakka. Jadi dalam Al-Qur'an itu kata-katanya Bibakkatil Mukarramah. Nah, sekarang dikenal dengan Makkah ya, Makkah Mukarramah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Apa bekalnya? Bekalnya cuma sekantong air, susu, dan dititipkan anak sebuah lembah. Nggak ada orang tempat ngadu, nggak ada orang tempat minta kalau sakit dan berbagai macamnya. Namanya ibu, namanya istri, ya protes juga lah sama suaminya. Ketika mau ditinggalkan sama Nabi Ibrahim, Siti Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim, Bang, siapa yang merintahkan kau, Bang? Nggak dijawab sama Nabi Ibrahim. Pertanyaan keduanya, tega betul, Bang, siapa sih yang merintahkan engkau meninggalkan aku dan anak kita di sebuah lembah, tidak ada seorang pun, ya, tidak ada tempat bertanya. Tidak dijawab juga. Pertanyaan ketiga, yang ketiganya, Siti Hajar berubah pertanyaan, Bang, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan aku dan anak kita? Siap. Apakah Allah yang memerintahkan engkau dan meninggalkan aku dan anak kita di sebuah lembah yang tidak ada seorang pun tempat bertanya? Nabi Ibrahim menjawab, iya istriku, Allah yang memerintahkan. Apa jawabnya Siti Hajar? Kalau Allah yang memerintahkannya, maka Allah akan menjaga aku dan anak kita di sebuah lembah tidak ada seorang pun. Taat pada Allah, taat pada istri, taat pada suami. Yang Masya Allah luar biasa. Apa yang terjadi kemudian? Karena perjuangan seorang istri hebat bernama Siti Hajar inilah, lahirlah sebuah Makkah yang sekarang dirindukan oleh banyak orang untuk datang ke tempat itu. Lahirlah air Zam-Zam yang kemudian sekarang Masya Allah yang bermanfaat. Hidup luar biasa. Bahkan ada dalam satu tulisan buku yang mengatakan bahwa perjuangan seorang perempuan hebat bernama Siti Hajar ini mampu merubah sebuah peradaban yang luar biasa dahsyatnya, pengorbanannya. Yang kedua, Siti Hajar inilah ibu yang pantang menyerah. Ya, meskipun air susu tadi habis, naluri seorang ibu itu nggak pingin anaknya lah menangis. Ya. Lalu kemudian ketika anak mau menangis, susu sudah habis, dia berlari-lari antara Safa dan Marwah. Mungkin bagi kita yang sudah pernah umroh dan haji tahu bagaimana jaraknya antara Safa dan Marwah. Luar biasa. Dulu, kalau sekarang kan sudah keramik dingin. Kalau dulu, waduh, ya tandus dan berbagai macamnya, berlari kecil. Nah, Siti Hajar mengatakan pada kita apa? Kewajiban kita hanyalah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Persoalan dapat air Zam-Zam atau tidak, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Ya, bayangin ketika sudah berusaha, pasrah dan tawakal berdoa pada Allah, apa yang terjadi kemudian? Hentakan kakinya anaknya bernama Ismail, keluarlah air Zam-Zam. Zumi, berkumpul. Itulah Zam-Zam. Apa yang terjadi kemudian? Nah, Siti Hajar ingin mengajarkan pada kita, persoalan punya anak, dititipkan anak atau tidak, itu urusannya Allah. Ya. Persoalan dititipkan rezeki atau tidak, itu urusannya Allah. Jangan panik, jangan panik, apalagi di tengah pandemi ini. Begitu banyak kadang-kadang kita panik dan stres. Yakin dan percayalah, selama kita dekat dengan Allah, selama kita masih bergantung kepada Allah, yakinlah Allah akan senantiasa bersama kita. Jadi Masya Allah, semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak kita memperoleh sesuatu dari Allah. Tapi kalau Allahnya kita tinggalkan, maka kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Kalau rezeki kita hari ini seret, boleh jadi kita meninggalkan Allah. Salatnya lupa, baca Al-Qurannya lupa, sedekahnya lupa. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Pelajaran fighting spirit yang luar biasa dari seorang ibu bernama Siti Hajar. Mudah-mudahanlah lahir di keluarga kita. Kita rindu lahir di keluarga kita sosok istri yang taat pada Allah, taat pada suami. Ya. Sehebat apapun kita, tetaplah suami adalah kepala rumah tangga. Setinggi apapun pangkat dan titel kita, tetaplah suami adalah kepala rumah tangga. Sami'na wa ta'na pada Allah dan kepada suami. Yang ketiga, Ismail. Nah, Ismail ini menjadi menarik ini. Ismail itu kan dilukiskan, dipuji sama Allah. Ya, anak yang dipuji sama Allah itu Ismail. Apa pujian Allah? Bi ghulamin halim, anak yang sabar, yang cerdas, Masya Allah luar biasa. Taat pada Allah, taat pada orang tua. Jadi taat betul pada Allah, pada orang tua. Apa? Ketika disampaikan bahwa ayahnya melihat dalam mimpinya, bayangin
anak hanya diceritain mimpi, dia yakin. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Anak kita sekarang, ya boleh jadi dibentak dulu dan berbagai macamnya. Jadi panzur madza tara, ya abati, dia jawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai abah lakukan. Ya, engkau akan menemukan aku termasuk orang yang sabar. Ini berbeda dengan Kan'an, anaknya Nabi Nuh yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Ketika Kan'an diajak sama ayahnya naik kapal, ya, karena akan berlayar, karena akan banjir. Yang diabadikan Allah pada dalam Al-Qur'an, ketika semua binatang sudah masuk, Nabi Nuh masih sempat cari anaknya, mana Kan'an ya, mana Kan'an ya. Dari atas kapal dia berteriak, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anak abah, naiklah ke atas kapal bersama abah. Kita akan berlayar, kita akan selamat. Apa jawabnya Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Abah nggak mau ikut abah. Saya ingin ikut orang lain, ya. Yang dimana kemudian nanti bukit itu nggak bakalan kena air, bah. Ini cerdas, saking cerdasnya anak-anak Meli ini, ya. Jadi luar biasa. Ya, nggak mau ikut. Apa kata Allah? Udah Nuh, tinggalin anakmu Nuh, kira-kira gitu. Sudahlah berlayar. Pada akhirnya tenggelamlah Kan'an bersama orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi mendekat terus kepada Allah, kepada orang tuanya. Yang kedua adalah sabar dan cerdas. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, kita rindulah lahir sosok-sosok anak-anak yang hebat ya di keluarga kita seperti Ismail ya. Yang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun ya. Dan bukan menjadi anak-anak yang menjadi fitnah, ujian, apalagi aduun ya, musuh. Karena di Al-Qur'an itu ada 4 tipologi anak ya. Tapi tipologi yang pertama itu adalah qurrata a'yun, anak yang senantiasa menyejukkan ya. Tapi ada juga anak-anak yang menjadi aduun, menjadi musuh bagi ayahnya ya. Bahkan menjadi fitnah, ujian dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan insyaallah lahir. Nah, inilah kira-kira cara keluarga ini mendekatkan diri pada Allah. Sami'na wa ata'na. Karena kedekatan itulah yang kemudian mendatangkan keberkahan. Sampai-sampai keluarga ini diabadikan Allah dalam perjalanan haji. Bayangin luar biasa. Ya, keluarga yang hebat yang setiap tahun diperingati dalam peristiwa haji. Ya, Masya Allah luar biasa, dahsyat luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa pantas untuk disayang sama Allah, dijaga sama Allah, lalu dianugerahkan rezeki, syaratnya adalah senantiasa mendekat kepada Allah. Lalu kemudian, saya itu selalu berpikir, Pak Kiai Nadir dan Bapak Ibu sekalian, kenapa sih Nabi Ibrahim ini berhasil mendidik anaknya? Ya, melalui mimpi saja bisa yakin gitu. Saya ketemu dalam surat Maryam ayat 45-48 ya. Itu menarik bagi saya. Ayahnya Nabi Ibrahim itu kan Azar, meskipun para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang dikatakan Azar itu adalah nama berhalanya, ada yang dikatakan ayahnya Nabi Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya, wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau ditimpa azab Tuhan. Ya, sampai dia nasihatin terus. Ya, apa jawabnya ayahnya? Hei Ibrahim, ya kalau kau masih terus nasihatin ayahmu ini yang sudah tua ini, kamu kan masih anak kecil, ya. Apa? Kamu ajak terus saya mengingat Allah. Sudahlah, jangan ingatkanlah. Kalau kamu masih terus mengingatkan saya, la arjumannaka. Ini menarik ya. Aku rajam kamu Ibrahim. Kalau kamu masih terus ajak ayah mengingat Allah, apa jawabnya Nabi Ibrahim? Qala salamun alaika. Wahai ayah, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku minta ampun kepada Tuhanku ya Rabb untuk bagimu. Aduh, jadi wajar ya. Jadi jangan pernah berharap anak-anak kita taat pada kita kalau kita tidak pernah taat pada orang tua kita. Jangan pernah berharap anak-anak kita mau beramal, berbuat, mensedekahkan hartanya atas nama kita. Kalau kita nggak pernah mensedekahkan harta kita untuk orang tua kita yang masih ada maupun sudah meninggal. Jadi memang ini Masya Allah luar biasa. Jadi pesan-pesan orang tua lama itu sangat berpengaruh hari ini. Kalau kamu ingin ya, anak-anakmu taat padamu, belajarlah untuk taat kepada orang tuamu. Belajarlah memuliakan kedua orang tuamu. Nah, yang masih ada terus. Yang sudah tidak ada, teruslah mendoakannya. Beramallah atas nama orang tua, berkorbanlah, bersedekahlah, berwakaflah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Itu yang diharapkannya. Mau diharapkan apa lagi? Deposito nggak diharapkan lagi, pakaian nggak diharapkan lagi, yang dibutuhkan adalah amal. Nah, lalu kemudian manusia itu apa sih sumber yang menghancurkan, sumber kehancuran kita untuk mendekatkan pada Allah? Sombong di dalam Al-Quran itu. Ya, sombong. Yang kedua rakus. Yang ketiga dengki. 3 inilah yang di dalam Al-Quran diceritakan bahwa ini akan menghambat kedekatan kita kepada Allah. Sombong. Sehingga ketika takbiran itu
Jangan dibayangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangin Allahu Akbar. Hanya Allah yang patut kita sembah. Hanya Allah lah tempat kita berlabuh. Hanya Allah lah tempat kita berangkat. Hanya Allah kita hidup menjadi tenang. Dengan Allah kita merasa kuat. Ya, dengan Allah kita merasa lemah. Apa sih hebatnya saya ini profesor, doktor, atau menteri, presiden, raja, dan berbagai macamnya, orang kaya hebat. Yang pada akhirnya apa? Hanya 3 helai kain kapan untuk laki-laki, 5 helai kain kapan untuk perempuan. Ukuran kuburannya nggak bisa beli kecuali 1 kali 2 meter tanah. So what, man? Lalu apa yang mau sombongin? Saya juga mikir juga ketika sakit, ya Allah, jangankan berbuat untuk umat, berbuat untuk keluarga aja nggak bisa. Lalu mau apa sih? Jadi selalu kita, ya Allah, iya sih. Apa juga ya mau saya sombongin ya? Nggak ada juga saya sombongin, kecuali amal yang mau saya bawa pulang. Yang kedua, kerakusan. Rakus inilah sehingga dikatakan, ya, hidup manusia kan cuma 2. Jama'ama lau wa'addada. Ngumpulin duit, ngitungin duit. Jama'ama wa'addada. Pagi ngumpulin, malam ngitungin. Pagi ngumpulin, malam ngitungin. Sampai kapan kata Allah? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk liang kubur. Yang ketiga, kedengkian. Nggak bisa kita lihat orang lebih hebat pada kita. Nggak bisa lihat orang lebih hartanya. Jangankan lihat orang jauh, lihat saudara sendiri aja nggak bisa. Qabil dan Habil itu kan saudara. Nabi Yusuf kan saudara juga. Dan berbagai macamnya. Maka ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahanlah 3 ini tidak ada dalam kamus hidup kita. 3 ini tidak ada dalam kamus keluarga kita. Apa yang bisa kita sombongkan? Buat ngapain kita sombong? Rakus. Hidup cuma sebentar, 60-70 tahun. Alhamdulillah, Profesor Huzaimah kemarin itu sampai 74 ya. Saya banyak sekali video-video, karena sangat dekat dengan beliau, banyak sekali video-video pendek. Dan mudah-mudahan beberapa hari ke depan saya akan share kiat-kiat hidup beliau. Lalu kemudian, apa yang perintahkan Allah agar cinta ini selalu abadi? Agar kedekatan kita selalu dekat pada Allah. Cuman 2 kok. Yang diperintahkan Allah cuman 2 ya. Apa kata Allah? Inna a'toinakal kausar. Sungguhnya aku telah memberikan engkau rezeki yang banyak ya. Mana ya Rob rezeki yang banyak itu Rob? Hari ini baru terjawab ya. Ternyata manusia itu memerlukan 2.880 oksigen dan 11.376 liter nitrogen ya per hari. Bayangin ya. Jadi Masya Allah, seandainya harus dibeli untuk pemenuhan oksigen dan nitrogen, manusia harus mengeluarkan uang sebesar 185 juta per hari. 185 juta. Nah, itu bayangin kira-kira. Jadi setiap hari itu kita butuh 185 juta per hari, ya, bayar sama Allah untuk memenuhi oksigen dan nitrogen tadi. Nah, kira-kira kalau setahun, kalau 30 hari, berapa Ustadz? 30 hari kali 185 kali 30 hari, itu sama dengan 5,5 miliar. Orang kaya mana kira-kira yang berani bayar sama Allah 5,5 miliar per bulan? Oh my God. Terasa bagi kita saat ini, Masya Allah, luar biasa. Baru kita nyadar ya, bahwa napas ini Masya Allah luar biasa berharganya. Sehingga 31 kali dalam surah Ar-Rahman itu, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Jadi Masya Allah luar biasa. Apa yang minta oleh Allah? 2 cuman, salat, pasolli, salatlah engkau. Aku nggak minta duit kata Allah. Aku nggak minta napas gratis. 5,5 miliar. Nggak ada bisa kita bayar. Salat aja lah, pasolli. Salat adalah merupakan jarak terdekat kita dengan Allah. Ya. Sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan salat. Ya. Hidup ini hanyalah menanti waktu sholat dan waktu disolatkan. Menanti waktu sholat dan waktu disolatkan. Hanya 3 kali Allah memanggil kita di hidup di dunia ini. Panggilan pertama, panggilan azan. Kadang-kadang kita pura-pura nggak dengar, pura-pura sibuk dan berbagai macamnya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bayangin suaranya muazzin, bayangin Allah lagi manggil. Yuk datang ke masjid, yuk sholat, yuk. Umurmu tinggal 1 hari, umurmu tinggal 1 jam. Yuk datang, aku kasih rezeki lo kata Allah. Jangan bayangin suara muazzin. Panggilan kedua adalah panggilan haji dan umroh. Kita jawab apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Rabb. Panggilan ketiga, panggilan kematian. Panggilan pertama dan kedua masih bisa tawar-menawar, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar. Tapi panggilan ketiga, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek. Kalau umurmu telah ajalmu telah tiba, nggak bisa tawar-menawar. Insyaallah. Dan salatlah.
Jangan sampai masuk masjid sekali-kali untuk sholat, bukannya untuk sholat tapi untuk disolatkan. Jangan sampai sekali masuk masjid bukan di belakang imam tapi di depan imam. Itu pertanda kita sudah mati. Jadi sholatlah. Sholat itu menurut para ulama bukan urusan fisik tapi urusan hati. Fisik, kalau fisik, gunung yang tinggi bisa kita daki. Tapi urusan hati, rumah yang dekat dengan masjid kadang-kadang berat. Jadi ini urusan hati, bukan urusan fisik. Sholat itu 3 diperhatikan. Pertama kata Rasulullah, waktunya, di awal waktu. Sholat yang terbaik di awal waktu. Yang kedua adalah tempat sholat di masjid, meskipun di tengah pandemi ini, ya tentu menyesuaikan. Yang ketiga adalah cara sholat adalah berjamaah, tentu juga menyesuaikan, bisa di rumah dan berbagai macamnya di tengah pandemi ini. Tapi 3 itu perhatikan, waktunya, caranya, dan tempatnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk seperti Nabi Ibrahim yang selalu berdoa, Rabbi, ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunanku muqimas shalah, yang senantiasa menunaikan salat, dan anak-anak keturunanku. Yang kedua, berkurban. Berkurban ini adalah wanhar. Nah, jadi ini Masya Allah luar biasa, wanhar, berkurban. Kalau lambang kecintaan Nabi Ibrahim itu adalah anak, lambang kecintaan kita adalah harta. Nah, sehingga yang menghambat kecintaan kita kepada Allah, menghambat kedekatan kita kepada Allah adalah harta. Maka diperintahkan wanhar. Ya, kalau minggu lalu mungkin Bapak Ibu sekalian bicara tentang qanaah. Ya, hari ini bentuk qanaah itu adalah bersyukur kepada Allah adalah yaitu berbagi, ya, berkurban. Mimma, kata Allah dalam Al-Quran apa? Mimma, sebagian sajalah, nggak semuanya, kata Allah, mimma razaqna. Ya, kalau semuanya kita juga nggak mau kok. Jadi kalau saya selalu mengibaratkannya adalah, ini ada 100%, ya Allah minta cuma 2,5% aja kok, dikit kok. Masih ada 97,5%. Tapi takutnya dengan yang kecil ini nih, ya Allah, karena itu kadang-kadang godaan setannya, ya. Sehingga Nabi Ibrahim disuruh rajmul sayatin, jadi melempar jumrah itu. Nah, setan kita sekarang ini ya itu kikir tadi, takut tadi. Padahal dalam teori Al-Qur'an semakin rajin bersedekah semakin bertambah. Bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan, pada saat kita mampu berbagi untuk sesama melalui sedekah, zakat, infak, wakaf, dan berbagai macamnya. Nah, berani tidak kita ngorbanin kira-kira? Kalau Nabi Ibrahim berani mengorbankan anaknya untuk Allah yang dicintainya, pertanyaannya, berani nggak kita mengorbankan waktu kita 10 menit untuk sholat? Berani nggak kita mengorbankan waktu kerja kita 10 menit untuk dekat dengan Allah dengan sholat? Beranikah kita mengorbankan sebagian harta kita untuk Allah dengan cara berkorban, dengan cara membagi? Di tengah pandemi ini banyak sekali saudara-saudara kita, kiri kanan rumah kita yang terdampak. Boleh jadi dia diam saja, menjaga izzahnya, kemuliaannya, tidak mau minta-minta. Ya, bismillah, berbagilah. Tidak akan pernah rugi orang yang berbagi. Semakin banyak berbagi, semakin banyak pula Allah memberi kepada kita. Nah, lalu kemudian di dalam Al-Quran agar cinta itu abadi, agar tidak khawatir, beriman, melakukan amal soleh, rajin salat, rajin bayar zakat. Nah, ini bisa kita lihatlah kira-kira. Lalu apalagi Sandra, ya sedekah jariah, wakaf, ya ilmu yang bermanfaat, punya anak-anak soleh yang hebat seperti Nabi Ibrahim. Nah, terakhir adalah, nah ternyata 3 rahasia dan tujuan kurban Nabi Ibrahim adalah keikhlasan, bersyukur, dan solidaritas sosial. Nah, ini yang kita butuhkan di tengah pandemi ini. Jadi jadilah orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itulah dilihat tidak dilihat sama Allah, Allah dilihat tidak dilihat sama manusia, pasti Allah lihat. Dibalas tidak dibalas sama manusia, pasti Allah balas. Nah, yang kedua adalah bersyukur. Nah, kalau terusan daripada kajian Sabtu lalu adalah qanaah, ya. Qanaah itu adalah menerima, ya. Bersyukur kepada Allah. Salah satu cara bersyukur itulah mau berbagi. Yang ketiga, solidaritas sosial. Nah, ini yang perlu kita bangun sekarang di tengah pandemi adalah ta'awun, tolong menolong. Nah, ketika pemerintah tidak mampu, nah maka dana-dana sosial seperti zakat, sedekah, wakaf menjadi bagian penting. Bahkan Indonesia itu merupakan bertahun-tahun menjadi negara paling dermawan di dunia. Ternyata dicari-cari apa sih rahasianya? Ternyata rahasianya adalah karena ajaran agama yang memotivasinya. Nah, motivasinya apa? Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan bahagia dunia akhirat. Saya pikir itu Pak Kiai, mudah-mudahan bermanfaat, mengingatkan Ustaz Hendra dan keluarga, mengingatkan kita semua keluarga, bahwa ya semua kita punya target, yaitu masuk surga sekeluarga. Strateginya bagaimana? Strateginya adalah yaitu ikhlas, bersyukur, dan berbuat baik. Nah, lalu kemudian actionnya gimana? Bismillah, istiqomah terus dalam kehidupan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, terutama di bulan baik, bulan Zulhijjah ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.